Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kita mau bahas tentang permasalahan hukum pertanahan atau terkait dengan sengketa tanah, yaitu adanya sertifikat rumah yang tumpang tindih dengan tetangga. Terus gimana nih harus penyelesaiannya? Nah, ini kita akan bahas terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan dari pembahasan ini bisa memberikan wawasan maupun informasi bagi kalian yang menontonnya. Jadi tonton sampai selesai supaya Anda dapat informasi yang lengkap. Oke. Nah, solusinya kalau ada masalah terkait tumpang tindih tanah, pasti ya kita harus memastikan dulu tumpang tindihnya itu seperti apa, yaitu kita datangi tetangga, kalau bisa sama pihak RT atau seseorang yang bisa jadi saksi untuk melihat peristiwa itu. Nah, ketika ada dua sertifikat yang sama-sama saling tumpang tindih, nah dibicarakan dengan baik-baik. Nah, kalau sudah, biasanya kalian bisa mengajukan pengaduan sengketa tanah ke BPN. Nah, di situ BPN akan mengecek data-data dan melakukan biasanya pemeriksaan atau kunjungan ke lapangan. Nah, dari kunjungan lapangan itu dia mungkin juga akan melakukan pengukuran dan mencocokkan data yang ada di BPN atau di kantor pertanahan. Nah, selanjutnya kepala pertanahan akan mengeluarkan ada 3 item biasanya ya. Kalau dalam hal keputusan pembatalan atas tanah, biasanya dia akan melakukan pencatatan mengenai hapusnya keputusan pemberian hak tanah. Kemudian kalau ada pembatalan sertifikat, katakanlah salah satu sertifikatnya tidak sesuai, itu maka akan dilakukan pencatatan terkait hapusnya hak atas sertifikat. Nah, kalau terkait dengan perubahan data, katakanlah cuma ada miss pengukuran dan sebagainya, itu nanti pejabat akan melakukan perbaikan pada sertifikat surat ukur buku tanah atau daftar hukum lainnya. Ya, jadi biasanya kalau memang dua-duanya sertifikatnya oke, kemudian cuma ada selisih mungkin tumpang tindih yang sedikit, nah itu huruf C ini biasanya akan muncul. Nah, selanjutnya ketika nanti setelah muncul keputusan, nah kalau Anda masih keberatan dengan keputusan BPN tersebut, Anda bisa mengajukan upaya keberatan dan banding. Kenapa hal itu terjadi? Karena objek putusan dari kepala BPN atau kantor pertanahan itu merupakan objek PT UN, dan sebelum masuk ke ranah PT UN itu harus melalui prosedur keberatan atau banding ya. Jadi Anda ajukan aja surat keberatan, kemudian kalau sudah muncul jawabannya Anda masih nggak puas, Anda bisa lakukan banding administratif. Tapi masih nggak puas lagi, ajukan saja gugatan ke TUN Tata Usaha Negara disertai bukti-bukti yang Anda miliki. Nah, di situ nanti putusan TUN bisa membatalkan putusan dari kepala BPN yang menurut Anda tadi katakanlah tidak sesuai dengan fakta yang Anda alami. Nah, selanjutnya kalau permasalahan ini bukan merupakan kewenangan BPN, maka biasanya yang tumpang tindih tadi Anda lakukan mediasi. Biar tidak berlarut-larut. Kalau berlarut nanti ujungnya ke pengadilan juga dan itu lebih panjang. Nah, sarannya adalah mediasi saja dengan tetangga atau dengan pihak yang tanahnya tumpang tindih ini, kemudian buat kesepakatan. Selanjutnya daftarkan kesepakatan itu ke pengadilan setempat. Nah, setelah itu nanti dicatatkan, dibikin penetapan, kemudian Anda bisa bawa itu ke BPN untuk dilakukan perbaikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya BPN berhak menolak permohonan Anda dalam hal terkait dengan sengketa tanah. Kenapa? Ada 3 faktor biasanya. Yang pertama, tanah tersebut dalam sengketa atau sedang diblokir oleh BPN. Ya, biasanya kalau ada sengketa itu kan ada pihak yang mengajukan blokir, itu bisa. Nah, jadi itu tidak akan dilayani dulu sampai permasalahannya selesai, ada putusan dari pengadilan atau ada kesepakatan tertulis kedua belah pihak atau beberapa pihak yang bersengketa. Nah, yang kedua biasanya
tanah tersebut sudah dipasangi hak tanggungan. Biasanya itu tidak akan diproses oleh BPN. Dan yang ketiga adalah tanah tersebut ternyata menurut catatan BPN telah dialihkan kepada pihak lain. Nah, itu tidak akan diproses oleh BPN. Kemudian gimana kalau sudah terjadi seperti itu? Nah, cara satu-satunya adalah menelusuri uh, problem manakah yang membuat BPN menolak. Nah, ketika sudah dapat problemnya, Anda telusuri, katakanlah sudah dijual ke siapa dan sebagainya, ajukan gugatan ke pengadilan. Memang kalau permasalahan tanah ini cukup panjang dan cukup pelik ya. Jadi hati-hati bagi Anda yang ingin membeli suatu bangunan atau tanah, Anda harus benar-benar cek ke BPN, ke kantor pertanahan dan seterusnya. Jangan lupa juga Anda harus juga menanyakan status tanah itu ke lingkungan sekitar, bisa ke kepala RT, ketua RT, ketua RW, bahkan atau mungkin ke kepala desa atau kepala kelurahan, seperti itu. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.